Karena memang saya di kalangan akademisi, ya, beliau uh, uh, salah satu apa, panutan kami karena dengan tulisan-tulisan beliau, karya tulis beliau, ya. Jadi salah satunya yang menggugah kami, memberikan motivasi pada kami itu dalam bukunya meng-NU-kan warga NU. Di meskipun banyak jamiah solawat, ya, di luar Farsmania, ya, entah itu dari kalangan kiai maupun habaib, ini jangan sampai melupakan jasa beliau. Kami di sini bangga menjadi Farsmania. Cinta sejati tetap di hati. Farsmania mengumpulkan berbagai generasi, menyatukan dalam visi. Nusa TV selalu di hati. Nusa TV dakwah bil hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Nusa TV dimanapun berada? Senang sekali rasanya saat ini kita kembali berjumpa dalam salah satu program Nusa TV, yaitu mengenang Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol. Beliau merupakan sosok pejuang solawat sehingga menjadikan kota Bangkalan mempunyai julukan kota dzikir dan solawat. Dan tentu saja jasa-jasa perjuangan beliau akan selalu dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Bangkalan, sehingga mereka mempunyai julukan yaitu Fakhr Mania, yaitu artinya penggemar Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol itu sendiri. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini dalam acara mengenang Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol, di sini sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Abdur Rosyid sebagai Ketua PAC Fakhresmania Kamal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya selalu diberikan kesehatan dan berkat sholawat, berkat barokahnya beliau, guru kita Raden Kiai Fahrillah Ashol. Alhamdulillah, kami keluarga besar Farsmania Kamal senantiasa selalu bersemangat dalam bersolawat. Alhamdulillah. Kesibukan Bapak saat-saat ini tuh apa Bapak? Ya, yang paling utama, ya, saya sebagai dosen, dosen tetap di STKIP PGRI Bangkalan, ya, juga sebagai ketua MWCNU Kamal, ya, memang di NU itu salah satu yang mendorong saya untuk menjadi pengurus NU. Ketua MWCNU adalah beliau, ya, berkat restu dari beliau, berkat doa dari beliau, akhirnya saya selalu istiqomah dalam bersama Nahdlatul Ulama. Oh, Masya Allah ya Bapak ya, dengan kesibukan yang Bapak tempuh pada saat-saat ini, namun Bapak tetap bisa menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam acara kita. Langsung saja Bapak ya, berbicara tentang mengenang Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol. Bagaimana sih menurut Bapak, menurut kacamata Bapak, sosok Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol ini Bapak? Beliau, ya, selain seorang kiai solawat, selain ya memang ahli solawat, ya, ahli zikir, ahli solawat. Nah, beliau, ya, yang memang saya kenal pertama adalah di Nahdlatul Ulama, ya, di Nahdlatul Ulama. Beliau, ya, sampai wafat pun dalam status sebagai Rais Syuriah PCNU Bangkalan. Karena memang saya di kalangan akademisi, ya, beliau salah satu panutan kami karena dengan tulisan-tulisan beliau, karya tulis beliau, ya. Jadi salah satunya yang menggugah kami,
memberikan motivasi pada kami itu dalam bukunya meng-NU-kan warga NU. Meng-NU-kan warga NU. Itu langsung ya terenyuh. Nah, ini beliau sebagai ya sebelum jadi Rois kan sebagai ketua Tanfidiyah. Nah, itu sebagai motivasi kepada kami bahwa memang banyak, bukan hanya warga Nahdliyin ya, bukan hanya warga Nahdliyin, pengurus NU pun banyak yang tidak tahu terkait ke-NU-annya, sehingga beliau dengan semangat jiwa ke-NU-annya, memang sebagai tanggung jawab sebagai ketua Tanfidiyah PCNU Bangkalan, yang menyadari Bangkalan sebagai promotor Nahdlatul Ulama ya dari Syekhana Muhammad Khalil ya, sehingga ya mungkin dengan tanggung jawab beliau sebagai dzurriyyah ya untuk meng-NU-kan warga NU ya, bukan hanya di Bangkalan melalui syair-syair sholawatnya, bukan hanya di Bangkalan ya, kalau ada ya karena memang Farsmania bukan hanya milik Bangkalan saja ya, Surabaya, Kalimantan sampai Malaysia pun ya. Jadi syair-syair Nahdiyah nah, itu ya kami rasakan. Kalau dulu ya saya ya terus terang ya, sholat NU tuh banyak tak tahu dulu bahkan jadi paling cuma tahunya, cuma hafalnya sholawat nariyah ya setelah mengenal beliau, dibimbing oleh beliau, sholawat Nahdiyah, kecintaan kita kepada NU baik sebagai pengurus maupun sebagai warga Nahdliyin itu semakin semangat dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Jadi saya kenal beliau mulai dari di NU-nya dulu juga ya, karena memang ya sebelum saya itu saya sering ikut sama abah saya, Allahumma firlahu wa yarham, Ki Haji Abdurrahman Mas'ud ya, juga beliau adalah muhibbinnya Ki Fahri ya. Jadi abah itu ya selain jadi pengurus NU ya sama beliau ya, juga sering sholawatan sama beliau ya. Terus di torikohnya juga sama beliau juga. Kalau pengajian itu Haramain juga saya kadang suruh nganter sama abah sampai malam ya, sholawatan juga sampai sahur bareng sama beliau ya. Ini sebagai ya satu untuk jadi setelah mengenal ya melalui ya diajak oleh abah ya, bersama pengurus NU ini sungguh luar biasa hikmah beliau di Nahdlatul Ulama, perjuangan di sholawat juga di yang lainnya. Mungkin itu sementara. Ya, jadi dari cerita tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa sosok Raden Kiai Haji Fahrillah Ashol ini memang begitu luar biasa ya Pak ya. Juga pengaruhnya terhadap masyarakat juga pastinya sangat dalam, sehingga kemarin ketika kepergiannya memang meninggalkan bekas luka yang mendalam kepada para pencintanya ya Pak ya. Yang biasa disebut dengan Farsmania ya Pak ya. Kemudian Bapak, saya ingin bertanya mengenai salah satu momen atau kenangan tidak terlupakan bagi Bapak bersama dengan beliau tuh kenangan yang seperti apa? Sebenarnya sangat banyak. Ya selain ya saat bersolat dengan beliau, berzikir sama beliau ya beliau mengajarkan kepada kami untuk bersosial, kepedulian terhadap sesama. Ya, tentunya ya salah satunya bersama Nusa TV ya. Ada Nusa TV religi, ada Nusa TV peduli, ada Nusa TV berbagi ya dan lain sebagainya, insyaallah ya. Jadi ya secara tidak langsung nah itu ya beliau mengajarkan kami ya bukan hanya aktif ya bersolawat,
Ya. Bukan hanya hubungan kita kepada Allah saja, berzikir dan bersolawat, tapi tidak merupakan terkait hubungan dengan sosial. Ya. Nusa TV peduli ya dengan orang-orang yang tidak mampu, dengan anak yatim. Ya. Itu ya secara tidak langsung ya mengajarkan kami, menuntun kami ya untuk jangan hanya hablum minallah ya, beribadah hubungannya kepada Allah saja, tapi beribadah hablum minannas, bersosial. Itu yang kami senantiasa tidak bisa melupakan jasa-jasa beliau. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang begitu luar biasa Bapak ya, beliau tuh. Terus juga saya ingin bertanya mengenai awal mula Bapak mengenal beliau itu di tahun berapa, dan juga bagaimana Bapak mengenal beliau itu dalam acara apa itu? Ya, saya memang setelah lulus dari kuliah itu 2010. Nah, itu mengenal beliau ya memang sering diajak oleh orang tua, oleh apa itu. Ayo angkat pengajian Haromain Buhorian berangkat kokop berangkat sepeda sama beliau ya. Bahkan ya di rumah kan juga juga salah satu yang ditempati oleh beliau untuk ngisi pengajian sama apa itu. Sampai waktu Abah wafat itu memang wafat itu kebetulan tempatnya di rumah tanggal 15 Syawal itu kalau tidak salah, itu pengajian Syekh Muhammad rawuh, jadwalnya Syekh Muhammad itu juga ya rawuh ke rumah, ya tentunya sama beliau. Nah, itu tanggal 8 Syawal, tanggal 6, 7 itu ya Abah kan sakit. Lah itu waktu Syekh Muhammad lebedeneng nang Juanda. Jadi di grup WhatsApp itu Abah masih nyaut, Kiai kula ngereng dek Juanda, kula ngambek Syekh, seperti itu. Apa itu? Ya saking cintanya kepada beliau, saking cintanya kepada para ulama. Ya. Jadi ya beliau juga hadir pada saat ya Syekh Muhammad rawuh ke rumah. Ya. Dan setelah 2018 ini karena memang saya kalau sholawatan ya sama Abah ya sama beliau juga. Jadi 2018 saya diminta untuk menjadi ketua MWC waktu itu. Ada sinyal ketua MWC NU. Duh, nanya ke siapa ini saya itu? Nanya ke siapa? Abah sudah wafat. Nanya ke siapa ini? Sepuh-sepuhnya. Akhirnya saya tanya ke soal ke beliau. Kiai, saya ini masih muda, usiaan Yai, tapi sama kiai di rumah disuruh jadi ketua NU gimana ya? Pondok apa? Jadi berkat restu dan doa dari beliau itu dan memang beliau ya sebagai usyuriyah ya, sangat mendorong kami untuk berkhidmat di Nahdlatul Ulama gitu. Dan 2019 lah itu pada saat saya diminta teman-teman di Kamal disuruh dibentuk Farmania, seperti itu. Jadi teman-teman, siapa ini nanti ketuanya? Pokok kok kemarin acara NU bengkok urus ya. Kan kok ki beracara NU kian. Jadi waktu itu saya masih ngadakan dua acara NU. Wes, kok ki fokus acara NU gelum. Jadi saya masih fokus sama acara NU, dua acara NU, baru nanti setelah dua acara NU ini nanti saya urus Farmania. Itu. Alhamdulillah
Itu ya, ini saya sangat bangga dan sangat senang sama beliau juga menjadi bagian dari Farsmania. Ini satu kebanggaan tersendiri, bisa menjadi bagian dari muhibbin beliau. Harapannya bisa mendapatkan aliran barokah dari beliau. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Dari tadi saat Bapak bercerita tentang beliau itu Bapak berkaca-kaca. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa memang semasa hidupnya beliau ini memang memberikan kenangan-kenangan indah ya Bapak ya. Sehingga sangat membekas di hati Bapak sendiri dan juga pastinya kepada seluruh Farsmania yang ada di Indonesia. Saya juga salut Kang sama Bapak karena Bapak merupakan seorang yang terjun dalam dunia pendidikan namun bisa cinta dalam sholawat gitu Pak. Jadi ceritanya tadi karena diajak sama orang tua gitu ya Pak ya, jadi Bapak juga ikutan cinta sama sholawat gitu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, Bapak sebagai Ketua Farsmania Kamal, ini kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh Farsmania khususnya yang ada di Kamal tentang pesan-pesan Bapak dan harapan Bapak ke depannya? Farsmania ini setelah wafatnya beliau ya memang terkait semangatnya teman-teman memang ya maaf ya ada sedikit pengurangan ya juga ya dengan hadirnya dari tapi saya anggap hadirnya majelis sholawat yang lain ya di Bangkalan ini saya kira adalah salah satu barokah dari beliau. Jadi munculnya sekarang kan jamiah sholawat di Bangkalan ini kan juga bertambah banyak. Ya, nggak usah di Bangkalan, di Kamal saja ini, Kamal saja. Dulu nyari grup hadrah itu paling 1-2. Ya. Jadi berkat dari beliau itu guru hadrah sekarang ini ada sekitar 20 lebih di Kamal itu. Masya Allah. Yang bisa misalkan maaf ya ngisi sama beliau insya Allah ada sekitar 5. Ya termasuk STKIP. Iya. termasuk STKIP kan akhirnya punya hadrah. Ini saya angkat berkira. Ini salah satu barokah dari beliau. Meskipun banyak jamiah sholawat ya di luar Farsmania ya, entah itu dari kalangan kiai maupun habaib, ini jangan sampai melupakan jasa beliau. Di hadirnya jamiah sholawat yang lain ini jangan sampai melupakan jasa-jasa beliau ya. Kalau bukan karena Raden Kaji Fakhri Ashal, kota zikir dan sholawat ini tidak akan terwujud ya. Kalau bukan karena beliau, gapura gerbang yang bertuliskan desa zikir dan sholawat ya, termasuk di Kamal ya, di Kamal. Nah ini kan ada 2 desa. Ada desa Banyajuh Zikir dan Sholawat, desa Zikir dan Sholawat, desa Gili Timur, desa Zikir dan Sholawat. Ini kalau bukan ya, barokah dari beliau, dorongan dari beliau, nah ini tidak akan ada hal itu. Jadi jangan lupakan itu, jangan lupakan. Jadi saya alhamdulillah dengan bimbingan beliau itu ya merasa diangkat derajatnya. Terus sungguh ini ya. Jadi kalau dulu itu misalkan kalau hanya kalau acara ya paling mencengah kiai paling lewat kiai sepuh ya. Sekarang banyak yang ke rumah itu
terong ojeng selawatan terang. Oke, ki bahari ki. Jadi bukan hanya dari masyarakat biasa. Jadi bukan dari masyarakat biasa. Pejabat, kelebun, ya. Jadi pejabat kecamatan maupun pejabat desa. Bahkan kemarin ya Lanal Batu Poron. Itu akhirnya yang biasanya orang-orang maaf ya, kan pakai hiburan yang lain. Sekarang hiburannya selawat tertarik. Iya biasanya Iya. Ya? Jadi mulai tergugah untuk cinta kepada selawat. Cinta kepada selawat dan kan ya harapannya itu dengan cinta pada selawat. Ya, anggap dulu ya kalau selawatan lentur, anggap itu harapannya sebenarnya dengan mengenal selawat, cinta pada selawat, harapannya beliau juga ini bisa menandakan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Iya. Jadi pesan untuk seluruh Faharsmania yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah Kamal ya Pak ya, itu jangan sampai melupakan jasa beliau Raden Kiai Haji Fahriil Ashol, karena memang tanpa beliau kota Bangkalan tidak akan pernah disebut dengan kota dzikir dan juga kota salawat ya Pak ya. Dan juga semoga kota Bangkalan akan selalu diberkahi karena dengan adanya salawat tersebut ya Pak ya. Mungkin cukup itu Pak, karena waktunya juga terbatas ya Bapak. Jadi bincang-bincang kita pada kali ini harus ditutup dulu. Mungkin akan bertemu dengan bincang-bincang yang selanjutnya ya Pak ya. Untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan bincang-bincang kami dari awal sampai akhir. Dan juga saya ucapkan terima kasih Bapak kepada Bapak Rosyid yang telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan sampai jumpa dan selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Nusa TV selalu di hati. Nusa TV dakwah bil hikmah. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.